it out loud for you. So it's introduction about me, college application and scholarships, and possibly some motivations. Walaupun saya nggak hebat dalam memberikan motivasi. About Leonhard Euler, appreciating Euler, dan contact me. Oke, sekali lagi, my name is Mario, and I study mathematics and computer science at Grinnell College, Iowa. Jadi ini dengan cepat saja, college application and scholarships. Jadi sebenarnya ada 3 steps besar untuk daftar ke sekolah-sekolah di luar negeri. Yang pertama, get excellent grades. Nilai itu sebenarnya dari perspektif saya sendiri, nilai itu hanya kecil porsinya. Penting, tapi bukan itu yang paling penting. Cuman itu adalah sebuah data point. Kalau kalian nilainya nggak bagus, ya otomatis universitas juga malas membaca aplikasinya teman-teman. Kemudian nomor 2, write excellent essays. Jadi tulis essay yang baik, yang menarik, dan yang punya nilai. Terus yang ketiga, learn how to use commonapp.org. Ini adalah sebuah website yang menjadi portal untuk mendaftar ke sekolah-sekolah di luar negeri. Jadi kalau mau coba, langsung saja akses commonapp.org. Sebenarnya UI-nya sangat gampang dimengerti. Jadi teman-teman akan secara natural sendiri mengerti bagaimana cara memakainya. Silakan daftar, lihat apa yang ada, requirement-nya, universitas-universitas apa, deadline-nya, dan segala macam, ada semua di situ. Kemudian some writing tips. Jadi untuk esai yang bagus itu, you should talk about who you are. Jadi esai yang menarik itu adalah esai yang memberitahu siapa diri kita itu. Dan nomor 2, describe a specific achievement as opposed to something general. Jadi kita lebih bagus berbicara tentang sebuah pencapaian yang spesifik daripada sesuatu yang general. Nomor 3, explain how you reach that moment and the effort that you put into it. Jadi yang nomor 3 itu jelaskan bagaimana kamu mendapatkan pencapaian itu dan usaha-usaha yang kamu tuang untuk mendapatkan penghargaan itu. So in my essay, I was talking about how I learned how to play guitar from zero, from the beginning. I was not able to play guitar, but as time progressed, I was kind of good at guitar, and then I tried to teach my friends. Jadi saya udah lumayan lebih bagus dari teman-teman saya, sehingga saya bisa mengajari teman-teman saya main gitar. Dan kemudian waktu saya di Inggris, kita main band ada sebuah acara namanya Beatles Day. Jadi itu adalah I'm a big fan of the Beatles, so it is an achievement for me, dan saya berbicara tentang itu di esai saya, begitu. Okay, some motivations. I was bad at mathematics. My grade was always either the minimum standard to pass or 1 point above it. Jadi dulu nilai matematika saya kalau nggak 75, 76. 75 kan batas lulusnya. But I was good at physics, I was good at chemistry, I was good at biology, I was good at everything else, but not math. So the question is, why, right? Kalau saya jago di fisika, di kimia, biologi, dan sebagainya, kenapa saya nggak bagus matematikanya, begitu kan? Oke. Jadi ternyata setelah saya pelajari, sepertinya ada yang salah dengan pendidikan matematika kita di Indonesia. But I will talk about it later. So this is Leonhard Euler, and he is my favorite mathematician. Dan a randomly selected person probably know Euler because the person has heard of Euler number. Jadi ada namanya bilangan Euler, dalam bahasa Indonesia bilangan Euler. Bilangan itu adalah bilangan yang melambangkan rate of growth. Jadi segala sesuatu yang bertumbuh pada hakikatnya adalah konsep dari bilangan Euler. Contohnya plankton misalnya di dasar laut. Jadi plankton itu berkembang biak at the rate of Euler's number. Jadi dia menduplikasikan diri
according to Euler's number. Next, two reasons to start appreciating Euler. Jadi ada dua alasan untuk menghargai Euler, my favorite mathematician again. Number one, the problem of the 7 bridges of Königsberg and Euler's formula. So let's talk about it. So the 7 bridges of Königsberg. Jadi dulu di Germany, dulu di bagian Jerman, sekarang Rusia, ada sebuah kota namanya Königsberg. Dan dulu belum ada iPhone, there was no iPhone, there was no PlayStation, and so on and so on. So when people are bored, they go for a walk. Jadi ketika orang bosan, mereka jalan. Dan ini adalah pusat kotanya Königsberg. Ini adalah jembatan, ada 7 jembatan, dan ada sungai. Ada satu sungai, tapi dia membelah kotanya itu menjadi 3 bagian. 4, my bad. 1, 2, 3, 4. Nah, di sore hari orang-orang suka jalan-jalan, dan karena mereka sangat suka jalan, akhirnya mereka datang dengan sebuah teka-teki. Teka-tekinya adalah temukan satu jalan di mana kamu bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan menjalani semua 7 jembatan satu kali. Jadi contohnya dari sini ke sana, tapi kita lewat jembatan ini sekali, lewat jembatan ini sekali, and so on, right? Oke. Jadi orang-orang sudah mencoba, sudah beratus-ratus tahun, tidak ada jalan yang ditemukan. Pertanyaannya adalah bagaimana membuktikan bahwa tidak ada jalan yang bisa. Nah, peta tadi bisa kita translasikan menjadi model yang seperti ini. Bisa kita translasikan lagi menjadi yang lebih simple seperti ini. Nah, teman-teman, kalau seandainya kita mulai dari A, kita pergi ke D, kita pergi ke C, kita balik ke A, kita pergi ke B, kita balik ke A, terus kita pergi lagi kemana? Nggak ada lagi jalannya. Jadi istilahnya kita itu tersesat di suatu tempat dan tidak ada lagi jembatan yang mau kita jalani karena kita sudah pakai semua jembatan yang ada. Nah, itu bagaimana membuktikannya, kan? Ada banyak rute-rute yang bisa ditemukan. Nah, sebagai matematikawan kita nggak mungkin mencari semua itu. Harusnya ada satu cara untuk membuktikan ini tidak mungkin bisa diselesaikan begitu. Nah, Euler, he was so smart. He was the smartest guy in the room. Jadi dia berpikir, mengapa belum ada orang yang bisa come up with a route, right? Kok bisa tidak ada rute yang bisa kita ambil untuk menjalani semua jembatan ini. Jadi dia menyadari bahwa jika suatu tempat punya jembatan, jumlah jembatannya ganjil, itu artinya kita tidak bisa keluar dan masuk. Oke, itu rumit. Now, I will show you what I mean. Misalkan ini adalah pulau, katakan ini Pulau Samosir, dan ini Pulau Sumatera. Jika ada 3 jembatan, kita pergi dari Sumatera ke Samosir, terus kita pergi dari Samosir ke Sumatera, terus dari Sumatera ke Samosir. Tapi kita stuck di sini, ya kan? Kita tidak bisa keluar. Jadi intinya adalah kita bisa keluar masuk kalau jembatannya ada genap. Contohnya, kalau ada 4, berarti kita bisa masuk, keluar, masuk, keluar. Tapi kalau ada ganjil, kita nggak bisa masuk keluar, kita nggak bisa masuk keluar. Kita tersesat di suatu tempat, begitu. Itu adalah realisasi Euler yang pertama. Terus yang kedua, the number of island visited is the number of bridges as one. Jadi kalau ada satu jembatan, berarti kita mengunjungi 2 tempat. Contoh dari Sumatera ke Samosir, ada 2 tempat yang kita jalani. Kalau ada 2 jembatan, ada 3 tempat yang kita jalani, ya kan? Samosir, Sumatera, what else? I don't know. Maybe Nias, maybe. Okay.
Kalau ada 3 jembatan, berarti kita kunjungi 4 pulau. Samosir, I don't know, Jawa, maybe Kalimantan, and Sulawesi. My example doesn't make sense, but you know what I mean. We visit one more places than the bridges. Kita kunjungi tempat-tempat lebih dari satu jumlah jembatannya, begitu. Jadi Euler inilah yang dia pemikirannya, yang dia simpulkan. Karena ada 7 jembatan, berarti kita harus visit island-nya 8 kali. Terus sebelumnya kita bilang kalau sebuah pulau punya jembatan yang jumlahnya ganjil, berarti itu akan dikunjungi segini banyaknya. N itu jumlah jembatannya. Tadi dalam contoh saya, kalau ada 3 jembatannya, berarti kita akan mengunjunginya 3 tambah 1, 4 dibagi 2, 2 kali. Contohnya begini. So, we go there, ke Y, 1 kali, terus kita keluar, terus masuk lagi, 2 kali. Begitu. Nah, itu yang dipikirkan Euler, right? So, this is how he proved that it is impossible. Jadi kalau kita lihat, A punya 5 jembatan. 5 jembatan berarti dia akan dikunjungi berapa kali? 3 kali kan? 5 tambah 1, 6, dibagi 2, 3. 3 kali. Terus B, C, dan D punya 3 jembatan masing-masing. Berarti mereka akan dikunjungi selama 3 tambah 1, 4, dibagi 2, 2. Jadi ada 9. Nah, ini yang membuat impossible. Kita tadi sudah bilang, kalau ada 7 jembatan, kita harusnya mengunjungi islands-nya 8 kali. Ternyata hasilnya, kita tidak bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan 9 kali. Jadi ada satu jembatan yang harus kita lalui 2 kali banyaknya. Jadi, we have proven the impossible. Jadi begitulah dia membuktikan ini tidak mungkin terjadi. Kita tidak akan bisa mengunjungi atau melewati jembatannya 1 kali, begitu. Dan mengunjungi 1 kali dalam artian kita bergerak dari A ke C, mengunjungi semua 7-7-nya jembatannya. Jadi itu tidak mungkin. Nah, ini menarik bagi saya. Kenapa? Karena ini matematikanya sangat basic. Kita hanya melakukan tambah-tambah, tidak ada perkalian, tidak ada logaritma, tidak ada eksponen. Jadi, so I love this, and I love this because this is real. I can show you. So this is the map. Jadi ini adalah masalah yang benar. This is real. This is not. Ini bukan sebuah mitos. Jadi Königsberg sekarang sudah ganti nama menjadi Kaliningrad karena Rusia sudah menjajah Jerman pada waktu itu. Jadi dia sudah ganti nama. Cuman saya sangat mencintai masalah ini because we prove the impossible here, right? Ini adalah pertama kalinya saya dibuka mata saya bahwa matematika itu sebenarnya ini. This is what math is about. It is about proving what we think is true is objectively true. Jadi matematika itu sebenarnya bagaimana membuktikan apa yang kita kira benar sebenarnya adalah benar. Bukan hanya feeling kita. Mengerti nggak? Wow, I don't know why there's a line there, but that's fine. Okay, Euler's formula. Given a planar graph G, V minus E plus R equals 2. Okay, I know this is kind of complicated, but I will explain it to you. Don't worry. So, planar graph, apa itu planar graph? Planar graph adalah graph yang bisa digambar such that tidak ada jembatan yang berpotongan. Contohnya ini. Ini adalah sebuah grafik yang planar. Ini adalah titiknya. Kita biasanya menggambarkan ini dengan huruf V, artinya vertex. Ini jembatannya.
Jembatannya biasanya kita gambarkan dengan simbol E, dan ini region-nya. Region itu adalah ini yang ada di tengah, luas atau yang ada di sekeliling ini. Ini adalah region, dan ini adalah region yang di luar juga. Dan dilambangkan dengan huruf R. Now, I want to ask you, is this a planar graph? You can, answer it in the chat. Oops. Or you can unmute yourself and tell me if this is a planar graph or not. Anyone, please? Is this a planar graph? Yeah, I think so. It's a planar graph. Close. It's not, because Okay, I'm wrong. My bad. because we can draw it this way. Kita bisa gambarkan itu dengan seperti ini. Kan definisinya adalah sebuah graf yang bisa digambarkan. Jadi kita bisa menggambar ini, tapi jembatannya dari sini. Jadi ini tidak planar. Nah, is this a planar graph? Ini this is not a planar graph karena coba dipikirkan, oke? Let's think. Kalau kita gambarkan jembatan AD, dari A ke D begini dari luar, dan AC dari luar juga, ada satu potongan, right? Di sini berpotongan mereka. Kursorku kelihatan nggak, Kak? Kelihatan. Oke, jadi AD kita gambarkan begini, terus AC kita gambarkan begini, kita masih ada perpotongan di sini kan? Nah, tugas kita adalah menggambarkan salah satu either BD atau EC dari luar. Kalau kita gambarkan BD dari luar begini, dari luar begini, dia akan berpotongan dengan AD. BD kalau kita gambar begini, dia akan berpotongan dengan AD. BD kalau kita gambarkan begini, dia akan berpotongan dengan AC. Jadi it is impossible. Jadi tidak mungkin ini yang planar begitu. Oke. It is a little bit complicated, but you will love it. You will love it. I can guarantee you. Jadi ini domain pelajarannya ini namanya graph theory. Ada juga yang memanggilnya network theory. Di computer science ini adalah field yang sangat berkembang sekarang karena kita perlu graph theory banyak untuk jaringan. Begitu. Nah, cycles in graph theory. Cycle adalah sebuah sequence jembatan yang kalau kita berjalan, kita mulai dan selesai di tempat yang sama. Contohnya apa? Contohnya begini. Contohnya begini. Kalau kita mulai dari A, kita jalan ke B, kita jalan ke C, kita jalan ke D, kita balik lagi ke A. Ini adalah cycle. Kita bisa juga jalan dari B ke A, ke D, ke C, ke B lagi. Itu adalah cycle. Okay? So that's a cycle in graph theory. Trees. Trees are graphs that do not contain cycles. Okay? Which are graphs with n vertices and -1 edges and 1 region. Ini adalah contohnya sebuah sebuah tree di graph theory. Lihat, tidak ada cycle di sini kan? Tidak bisa kita jalan dari A balik lagi ke A, atau dari C balik lagi ke C tanpa melalui jembatan yang sama, begitu. Nah, kalau kita tambah jembatan di mana saja, atau di BC, di DE, atau di AD, atau di AE, kita akan membuat sebuah cycle. Contoh, kalau kita buat di BC, cycle-nya adalah A, B, C, A. Kalau kita buat di DE, cycle-nya adalah A, B, D, E, C, A. Mengerti ya? Ya, Oke. mengerti, Kak. Okay, that's fine. So, the proof of Euler's formula. Kita akan membuktikan ini sekarang. Ini, V minus E plus R equals 2. This is exciting. We should be happy right now. I'm nervous. So, this is the best case. Jadi kalau kita punya grafik yang titiknya hanya satu, tidak ada jembatannya, ini rumusnya adalah benar, kan?
kita punya satu titik, satu pulau, zero jembatan, tidak ada jembatan, dan ada satu region. Regionnya yang mana? Regionnya ini semua. Yang ada di luar pulau itu semua. Yang putih ini semua. Itu adalah regionnya. Jadi 1 kurang 0 tambah 1 adalah 2. Oke? Now, inductive hypothesis. Bayangkan sebuah planar graph dengan n jembatan. Kalau teman-teman mau menggambar di kertas juga boleh supaya lebih mudah. Bayangkan sebuah planar graph dengan n jembatan. Terserah jembatannya berapa. Jadi kita tahu dia Euler's formula holds true. Jadi Euler formulanya benar di sini. Nah, sekarang di yang teman-teman gambar, coba tambahkan satu lagi jembatannya. Tambah satu jembatannya di gambar itu. Jadi contohnya kalau di mana di sini contohnya kita tambah satu jembatan aja. Kita tambah satu, terus biarkan tambah satu jembatan. Terus kita pikir begini, kalau setelah ditambahkan jembatan, grafiknya adalah sebuah tree, berarti apa? Berarti ada n+2 pulau or vertices, n+1 edges, and 1 region. Buktinya apa? Buktinya di sini, teman-teman. Tadi saya sudah bilang, kalau trees in graph theory contain n vertices, n-1 edges, 1 region. Jadi lihat, jumlah verticesnya itu 1 di atas ini jembatannya. Jadi jumlah jembatan tambah 1 begitu. Nah, kalau kita masukkan ke rumusnya, ini rumusnya kan, n+2 minus n+1 plus 1. So it's 2 minus 1 plus 1. So that's 2 minus 0 equals 2. Do you see that? Please tell me if you don't understand. I really want to teach you this material because I love it. So the formula works, right? Now, if H is not a tree, kalau grafiknya bukan sebuah tree, berarti dia mengandung sebuah cycle, right? Kalau dia mengandung sebuah cycle, so this is a cycle. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau kita ambil satu jembatannya. Kalau kita ambil ini misalnya, AB. Kalau kita tarik AB, apa yang akan terjadi? Nggak ada cycle. Exactly, Bang. Thank you. So, cycle-nya tidak ada, dan jumlah region-nya berkurang 1. Ini kan region-nya ada yang di luar 1, yang di dalam 1. Kalau kita tarik satu jembatannya, semuanya jadi 1 region-nya. Mengerti kan? Tidak ada pembatasannya. Nah, jadi jumlah jembatannya berkurang 1, dan jumlah region-nya juga berkurang 1. Sekarang, wait, I'm confused. Where am I? Oh, I'm here. My bad. So, begini teman-teman. Jadi, kita tahu bahwa sebelum kita hapus tadi edge-nya, kan ada 2 regions-nya. Nah, sekarang regions-nya berkurang 1. Jadi rumusnya adalah ini. Right? Region yang baru adalah region yang lama dikurang 1. Terus nah, sekarang ini dia. We then have V minus E minus 1 plus R minus 1. Jadi jumlah pulaunya tetap, jumlah jembatannya adalah jembatan yang lama dikurang 1,
Terus jumlah region yang baru adalah jumlah region yang lama dikurang 1. Kemudian apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah V minus E, this is going to be plus 1, right? Ini akan jadi positif, plus R minus 1. So we get V minus E plus R equals 2. So that's how Euler proved the formula. Begitu. Nah, sekarang begini, graph theory is fun. The following is some additional reasons to learn graph theory. Facebook, do you use Facebook? Do you use Instagram? Do you use Twitter? Any social media, right? Algoritmanya sebenarnya adalah implementasi dari graph theory. Contohnya ini adalah keluarga saya, ini adalah saya, ini she's my sister, my brother, this is our dog, this is my mom, this is my dad. Jadi saya sudah 4 tahun di luar negeri, jadi anjing saya, kalau saya pulang ke rumah, dia nggak kenal sama saya, dia selalu menggonggong. Jadi ibarat, bayangkan mereka semua main Facebook, oke? Adik saya berteman dengan anjing saya, mama saya berteman dengan anjing saya, my sister berteman dengan anjing saya, tapi bapak saya nggak terlalu suka dengan anjing saya, begitu. Nah, begini algoritma Facebook. Jadi dia melihat saya berteman sama siapa. Saya berteman dengan adik saya berteman dengan kakak, my sister, saya berteman dengan mama saya. Nah, kemudian Facebook akan melihat adik saya, sister saya, dan mama saya itu berteman dengan siapa yang belum saya temani. Right? Jadi mereka akan lihat, oh, si adik berteman dengan bapak, si kakak berteman dengan bapak, mama berteman dengan bapak. Tapi bapak dan Mario sudah berteman. Kemudian mereka akan melihat, oh, mama sudah berteman dengan anjingnya, adik berteman dengan anjingnya, kakak berteman dengan anjingnya. Tapi mereka melihat, oh, anjingnya tidak berteman dengan Mario. Disitulah mereka mengeluarkan kata-kata yang seperti, mungkin Anda mengenal. Mereka akan merekomendasikan teman, kan? Tambah ini sebagai teman Anda. Begitulah Facebook di belakang layar. Inilah yang mereka lakukan di akun-akun kita. Kemudian, ada yang namanya Dijkstra's algorithm. Dijkstra's algorithm ini adalah pencari jalur yang paling pendek. Jadi contohnya, ini adalah map sekolah saya dulu di Inggris. Saya dulu sekolah di sini, di Sussex Coast College. Ada bus station, ada beach, ada pelabuhan, ada Hastings Old Town, dan ini adalah pusat perbelanjaan. Jadi Dijkstra algorithm itu apa? Contohnya saya sedang di beach sekarang, dan saya mau pergi ke pusat perbelanjaan, Prairie Meadow. Mana lebih cepat? Saya pergi ke sini, ke sini, ke sini, atau dari sini ke sini, ke sini, kemari dulu, baru ke sana. Nah, inilah kita memakai Dijkstra's algorithm. Dijkstra's algorithm itu memikirkan weight-nya. Jadi di sini ada misalnya jaraknya. Jadi mereka akan menghitung jarak yang terkecil dari perjalanan kita. Nah, itulah yang ada di Gojek misalnya, di Uber, di mana lagi? I don't know what else, but this is it. Di Google Maps misalnya, di Google Maps juga. Jadi itu adalah implementasi dari graph theory. Oke, sekarang ini adalah yang terakhir, oke? I will be the happiest person on earth if you can tell me what this next picture is about. Oke, saya akan menjadi orang yang paling bahagia di bumi ini jika kalian bisa menjelaskan apa maksud dari gambar yang setelah ini, oke? What is this, friends? Please make me the happiest person. Maybe I will not make you happy. Just what I see is a ball. Yeah, it is a ball. But what is it in relation to what we talked about? Okay. Yeah. Like a grab. That's a graph. Almost. Ayo teman-teman
boleh dijawab ya, itu si Maria lagi nanya, yang lagi Please, dilihat make me sekarang ada happy. bola tuh. Kira-kira apa sih hubungannya dengan yang baru aja dijelasin sama Mario lewat presentasinya? Please, friends. Oke, yang bisa jawab nanti akan ditransfer pulsa 10.000 sama kita. Ini beneran. Akan ditransfer pulsa 10.000. Siapa yang bisa jawab? Kira-kira apa sih hubungannya bola ini dengan Grab yang baru aja dijelasin sama Mario tadi? Aku bisa bantu aja. Oh, Cuma boleh. nebak aja. Ini kayak apa sih? Bisa kayak koneksi di bumi ini sih, gimana bisa berjalan. Terus gimana cara efektifnya untuk memetakan mungkin. That's true, but not quite. Oke. Standard Grab. Okay, No. that's fine. I will tell you. I will still be a happy person, but Yeah, anyway. everybody here tries to make you happy, Oh, okay. right? Yeah, you have to be happy. Thank you. This is actually a collection of planar graphs, right? This is a planar graph, this is a planar graph, this is a planar graph, this is a planar graph. Now, what do we know about this? What we know about this is jumlah sudut, ini adalah sudut, ini adalah sudut, dikurang jumlah sisi, sisinya adalah ini, jahitan-jahitan ini, right? Ditambah jumlah region adalah ini, yang di dalam-dalam ini. Hasilnya adalah 2, teman-teman. So, if you have time, buy a ball, count all the things, and make sure that jumlah sudutnya dikurang, jumlah sisinya ditambah regionnya adalah 2. Kalau teman-teman tidak mendapatkan 2, berarti Euler salah. So there are 2 possibilities. Nomor 1, kemungkinannya Euler salah, atau nomor 2, teman-teman yang salah. Ini pakai rumus yang N tambah 2 dikurang N tambah 1 plus 1 tadi ya? Atau yang pakai region P minus A plus R by. Jadi begini, kalau di dalam bahasa Indonesia rumusnya adalah jumlah sudut dikurang jumlah sisi ditambah region. Region itu ini, di dalam-dalam ini. Itu hasilnya harusnya 2. Kalau teman-teman salah, ada 3 kemungkinan. Ada 3. Kalau tidak 2, nomor 1 kemungkinannya Euler salah. Dan saya percaya tidak mungkin Euler salah. Benar-benar fansnya Euler banget ya. He's never wrong. Nomor 2, teman-teman yang salah. Nomor 3, bolanya yang salah. Mungkin manufakturnya salah begitu. Jadi saya sendiri sudah pernah mencoba ini. I spent literally 1 hour counting all the things and make sure that it follows Euler's formula. Okay. So that's it from me. You can visit my website for more information, and I will take questions now. Thank you for listening. Okay. Ya, thank you very much ya Mario. Makasih buat penjelasannya, keren banget. Kak Dewi sampai tepuk tangan. Kak Ayu sampai tepuk tangan, keren-keren. Karena memang sebenarnya itu matematika itu benar-benar untuk ngebuktiin sesuatu ya Kak Mario ya. Kayak kalau misalnya dulu waktu kita SD, SMP, SMA banyak hitung-hitungan, kenyataannya di perkuliahan, ini untuk teman-teman yang lagi SMA ya, barangkali tertarik untuk ngambil matematika nanti di jurusannya pendidikan, terus ternyata angka itu hampir nggak kelihatan berarti yang Bang Mario ya. Jadi kayak benar-benar ngebuktiin sesuatu gitu ya. Benar-benar untuk ngebuktiin sesuatu. Jadi kayak benar-benar huruf-huruf gitu ya semuanya ya Bang Mario. Kita memecahkan masalah, Kak. Iya, benar-benar luar biasa. Tadi kita juga udah dibawa jalan-jalan sama Bang Mario melalui penjelasannya itu jalan-jalan sebentar ya ke Amerika melalui peta. Tadi cuma lewat peta. Juga beberapa tempat melalui note-note yang udah dijelasin melalui graph theory. Dan juga sebenarnya untuk tahu tentang pemikiran seseorang itu kan nggak mudah kan ya. Maksudnya ini untuk jalan-jalan tentang pemikiran Euler ini juga udah luar biasa banget sih dari Bang Mario. Misalnya kayak kita untuk ngerti pacar sendiri aja pun susah ya pemikirannya.
Apalagi untuk mengerti orang lain yang benar-benar stranger, kita nggak tahu dia siapa, ternyata Bang Mario bisa ngejelasin ke kita kayak gini loh, Euler itu berpikir tentang satu algoritma ini bahwa itu bisa benar-benar terbukti. Makasih banget Bang Mario. Sekarang kita buka sesi pertanyaan untuk Mario. Udah ada beberapa nih di Slido. Aku coba share screen ya untuk kita semua. Sebentar. Screenku udah kelihatan belum ya? Yes, Kak. Udah ya. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Bang Mario. Bang Mario, apakah alumni Del juga? Yes, SMA-nya, Kak. Tapi hanya sampai kelas 2. Saya kelas 3-nya di Inggris, jadi saya nggak lulus dari SMA. Istilahnya begitu. Berarti seolah nggak lulus ya sebenarnya karena Iya. melanjut ke sana gitu, ke luar negeri ya. Karena saya juga nggak ngambil UN, nggak ngambil ujian-ujian final juga. Oke. Ya. Siap. Keren. Jadi tapi berarti nggak bisa dibilang alumni juga ya karena nggak lulus dari sana. Oke. Pertanyaan berikutnya nih untuk Bang Mario. Ya. Halo, ini tadi kan udah pernah sempat dibahas nih di KDB, barangkali Bang Mario ada tadi udah beberapa rumus matematika juga dari graph theory. Kak, aku mau nanya nih, kasih contoh dong Kak, rumus matematika yang dibangun untuk menyelesaikan suatu case. Wah, pas banget ini pertanyaannya untuk Euler tadi ya. Boleh dijawab sekilas dan dengan ringkas ya, Bang Mario. Ya, Kak. Kalau untuk data science, the simplest machine learning algorithm that I can think of, itu namanya linear regression atau regresi linear dalam bahasa Indonesia. Regresi linear itu apa? Ya sebenarnya kita punya grafik, ada aksis Y-nya, ada aksis Y-nya, ada aksis X-nya. Terus kita plot data-datanya di situ. Terus misi kita adalah mencari garis dengan gradien yang bisa yang bisa membuat sebanyak mungkin titik di garis itu. Jadi kita mencari gradien yang paling baik supaya titik-titiknya itu banyak yang ada di garisnya. Nah, itu bisa kita pakai machine learning. Kalau di Python adalah pokoknya fungsinya regresi linear. Jadi kita diberikan sebuah equation. Jadi nanti kita dapat sebuah rumus. Nah, dari situ kita tinggal mengadaptasi lah istilahnya. Tapi rumusnya itu sebenarnya Y sama dengan MX plus C. Itu adalah rumus gradien yang paling dasar. Itu machine learning itu yang paling dasar. Oke. Dengan sesederhana mungkin Bang Mario udah coba jelasin ke kita ya. Semoga Kak Deborahnya juga bisa mengerti dan sepertinya cukup bisa dipahami juga. Aku bisa nangkep Y sama dengan MX tambah C. Itu tadi kesimpulannya salah satu rumus yang bisa dipakai ya. Oke. Dari berikut, thank you Kak Deborah. Makasih juga Mario untuk jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa yang memotivasi Bang Mario nih untuk kuliah di luar negeri? Pernah kepikiran sebelumnya kah atau bagaimana caranya untuk mewujudkannya Bang Mario? Silakan. Saya nggak pernah berpikiran kuliah di luar negeri. Bagaimana cara mewujudkannya? I don't know. It's a mystery. Ini adalah misteri ilahi. Tapi yang jelas, saya adalah pekerja keras. Dulu waktu masih di SMA Unggul Del, terus ada berita bahwa ada beasiswa ke Inggris. Sebenarnya saya nggak pernah berpikiran, saya harus pergi ke sana. Tapi saya selalu bekerja keras. Dulu saya belajar dengan dosen ITEDAL bahasa Inggris. I think her name was Mem Renta Borusilalahi. Saya dulu belajar dengan beliau. Beliau kan dosen. Sementara saya masih anak SMA, saya masih nggak jelas itunya. Saya belum bisa adaptasi dengan tugas-tugas yang begitu banyak yang diberikan beliau. Tapi saya tetap bekerja keras. Ya begitu, tahu-taunya saya berangkat. I don't know. It's a mystery. There's no gain with no pain, no gain gitulah ya Bang Mario ya. Pasti ada usaha di sana ya, yang pasti udah dibuat sama Bang Mario selama proses sampai sekarang udah di luar negeri belajarnya ya. Makasih penjelasannya Bang Mario. Dari Bang John Sirait ada pertanyaan lagi nih.
pengoptimalan di cost logistik Indonesia sangat berpengaruh kepada investor dan sumber daya manusia. Misalnya case di logistik, please data science, maksudnya ini mungkin di logistik, kira-kira apa aja sih korelasinya ke data science dan visi Indonesia logistik secara nasional? Kalau mungkin bisa dibahas di ini kan Bang John share, kira-kira pertanyaannya udah cukup jelas ya, Mario? Gimana? Pengoptimalan di cost logistics Indonesia sangat berpengaruh pada informasi. Bang John Sirait-nya masih ada di sini, kira-kira. Boleh pakai ini unmute Bang, kalau misalnya mau nggak masalah. Dia cuma nanya gimana related materi sekarang dengan masalah itu. Iya. Oke. Kira-kira apa aja sih relasinya? Kayaknya kayak gitu sih bentuk pertanyaan dari Bang John Sirait ini ke logistik di Indonesia. Udah ada nih Bang John Sirait, boleh direct ke Mario. Oke, what's up bro? Semangat betul ya Bang John Ya Sirait. keren, luar biasa bro. Oh, thank you. Ini Brother Mario yang penelitian ke NASA ya, kalau nggak salah. No, Bang, it's not me. Oh, bukan. No, itu namanya Gomos, marganya sama, marganya Manado juga. Oh iya. Oh iya ya. Yes, Bang. Oke. Thank you, bro. Yes, Bang. Thanks knowledge-nya tadi ya sangat mendukung Euler. Ya memang program Euler memang luar biasa. Sama seperti siapa ya yang mengukur mil dari apa ya, mil kapal. Oh. Si piramida Yeah. kejauhan mil. Nah, yeah, I know. Yeah. Jadi mengenai cost logistik Indonesia tuh pengoptimalisasiannya karena sangat berpengaruh ke investor dan SDM. Logistik Indonesia kan kita tahu cost logistik yang paling tinggi. Jadi target Indonesia itu kan mau seperti Singapura dan juga negara-negara lain lah gitu. Jadi targetnya logistik Indonesia menjadi poros logistik gitu. Nah, jadi pengoptimalisasiannya kita tahu logistik Indonesia ada pelabuhan darat, ada kereta api, ada ini lagi port ya, laut gitu, dan ada kargo gitu. Jadi cara mengoptimalisasi dari sistem yang ada di Indonesia, bagaimana untuk pemodelan matematikanya seperti apa gitu, dan bagaimana untuk mendapatkan yang paling cost yang minimum gitu dari fasilitas yang ada di Indonesia, seperti itu pertanyaan saya. Dan mungkin ini sangat untuk proyek pelabuhan Indonesia memang sepertinya udah sangat tinggi pengetahuannya kan. Ini udah proyek Pelindo sebenarnya. Jadi nggak apa-apa untuk menambah wawasan kita, dan saya juga tertarik mengangkat ini sebagai proyek tesis gitu. Oh, oke, Bang. Nah, jadi untuk next time-nya kita bisa komunikasi lebih ahli data science. Saya pengen untuk komunikasi lebih lanjut lagi next time. Oke, sure, Bang. Oke. Jadi kira-kira maksudnya Bang John ini ternyata logistik itu yang ada di Indonesia itu bisa di-refer ke apa yang baru aja Mario jelaskan gitu ya kira-kira ya Bang John ya. Oke. Thank you Bang Mario. Berarti dari tadi Bang John benar-benar nyimak apa yang Mario jelasin ya. Thank you. Terima kasih Bang John. Oke, kita bisa lanjut nih ya ke pertanyaan berikutnya. Dari Bang Freddy Mikael, izin bertanya nih Bang, saya jadi terasa seperti belajar diskrit matematik. Sebenarnya seorang computer science itu harus menguasai apa aja sih Bang? Nih Bang Mario, bisa silakan. Jadi, so I think saya suka discrete mathematics, itu adalah favorit saya. Sebenarnya seorang computer science harus menguasai apa saja.
menurut saya ada dua yang harus computer science kuasai. Nomor satu, bahasa pemrograman. Nggak mesti banyak bahasa pemrograman yang seorang computer science tahu. Contohnya saya sudah pernah belajar C, saya sudah pernah belajar Java, saya sudah pernah belajar R, dan sebagainya. Tapi saya sudah lupa semuanya karena saya hanya memakai satu, saya hanya memakai Python sekarang. Jadi ya bahasa pemrograman nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Yang penting ada satu yang kamu tahu secara dalam. Itu nomor satu. Terus nomor dua, computer science itu harus punya ini ya, research skill-nya harus ada, problem solving-nya harus ada. Jadi misalnya ada banyak kan problem-problem yang bisa datang. Contohnya ketika saya membuat program, misalnya ada bug, saya tidak tahu yang membuat errornya apa. Tapi kan saya harus punya problem solving skill, saya harus bisa menebak kira-kira sepertinya yang rusak itu di sini, sepertinya bug-nya ada di sini, begitu. Jadi kita harus punya problem solving skill. Itu aja. Oke. Itu dua hal yang penting ya Bang ya, untuk orang jadi computer science. Maksudnya sebenarnya itu soal kebiasaan kita, misalnya pakai bahasa pemrograman yang mana gitu ya. Misalnya kita lagi sering-sering melatih Java, maka kita mungkin akan jadi seorang yang ahli mungkin di Java pakai bahasa pemrogramannya, karena begitu banyak misalnya sering kita pakai Python, maka yang akan kita kuasai nantinya akan salah satunya adalah Python. Oke. Thank you Bang Mario. Ini ada pertanyaan, ada OOT nih Bang. Jadi Brownie tadi nama anjingnya itu tipenya apa? Intermezzo ya buat teman-teman yang lain. Brownie itu anjing kampung. Oke, itu dia jenisnya anjing kampung ya, berarti ngejagain di sana udah kayak polisi untuk rumah gitulah ya Bang ya. Yes. Oke. Terus berikutnya, perbedaan pendidikan di Indonesia dan US yang Bang Mario lihat itu kira-kira apa aja sih? Kalau dari saya berbicaranya pendidikan tinggi ya, karena saya nggak tahu SMA-nya di US bagaimana. Jadi kalau pendidikan tinggi di United States tidak ada yang namanya kamu harus daftar menjadi, I don't know, major computer science misalnya, kamu harus belajar computer science selama 4 tahun. Begitu. Kan beda kalau di Indonesia kan begitu masuk universitas kan harus sudah ada jurusan. Kalau di US bisa pindah-pindah. Contohnya saya dulu, saya nggak tahu mau major apa. Maybe I was gonna major in English. Maybe I was majoring in French, di bahasa asing. Jadi kita bisa ganti-ganti jurusan selama kita suka dengan jurusan itu. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kalau di Indonesia misalnya, dulu saya belum kuliah, tapi saya berpikiran saya mau jadi seorang computer scientist. Setelah saya belajar computer science, terus saya berpikir, sepertinya ini bukan domain saya, sepertinya saya tidak akan berhasil di jurusan ini misalnya. Kita nggak bisa ganti kan, kalau di Indonesia kita harus tukar jurusan atau tukar universitasnya dan mulai lagi dari awal dan segala macam. Jadi saya kira perbedaannya itu di situ. Kalau di United States kita bisa ganti minat kita kapan saja. Dan itu sangat berharga bagi saya. Wah, menarik sekali nih. Jadi siapapun yang lagi baru aja bertanya ini, mungkin dia makin tertarik nih Bang, mungkin bakalan lanjut ke luar negeri. Atau mungkin stay di Indonesia dengan makan yang terbaiknya pastinya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halo Kak Mario, jadi apa? Nah, tadi Bang Mario di awal tuh ada bilang ya, jadi ada yang salah nih dalam pendidikan di Indonesia. Jadi yang salahnya itu lebih pointingnya itu ada di part mana nih Bang Mario? Jadi saya kira pendidikan matematika di Indonesia itu terlalu fokus ke hal-hal yang nggak penting. Contohnya, my sister, adik saya itu kelas 1 SMA di Siantar. Minggu lalu dia kirim sebuah pertanyaan kepada saya. I can pull it out, but we don't have time for that. But anyway, soalnya itu sangat rumit, logaritma ada segala macam, ada eksponensial dan segala macam. Nah, sebenarnya kalau adik saya bisa menjawab pertanyaan itu, benefitnya apa? Kan begitu. Jadi kalau misalnya adik saya bisa menjelaskan itu, apa yang dia pelajari? Kan nggak ada juga kan, maksudnya
dia hanya sebatas bisa atau tidak bisa menjawab soal itu. Ketika dia bisa menjawab soal itu, tidak terlalu banyak benefitnya. Beda dengan apa yang saya jelaskan barusan. Kita belajar The Seven Bridges of Königsberg itu adalah masalah yang real kan. Jadi ketika kita pelajari itu, besok-besok, kalau teman-teman pergi ke sebuah tempat yang banyak jembatannya, mungkin teman bisa bilang, oh, tidak mungkin bisa ada jalan, ya tidak mungkin ada rute di mana kita bisa menjalani jembatan ini satu kali. Itu kan setidaknya real world dia kan, dia ada di dunia nyata masalahnya. Kalau logaritma itu ya penting sih penting, cuman gak ada benefitnya lah. Itu menurut saya. Kita terlalu fokus dengan komputasi. Kita punya komputer kan. Kalau hanya menjelaskan itu ya kita buatkan aja script Python. Lebih pintar lagi komputer, lebih cepat lagi. Begitu. Itu sih menurut saya. Oke, jadi misalnya kita lagi tersesat di suatu tempat, kita tahu nih kita harus melalui jalur yang mana gitu ya, Bang Mario ya, implementasi sehari-hari. Ya mungkin itu sebenarnya bukan mau menyalahkan sepenuhnya, tapi penting mungkin ya yang ada kurikulum di Indonesia ini, tapi alangkah lebih baik kalau misalnya dibuat dengan pembuktian tertentu dengan algoritma yang lebih jauh lagi gitu mungkin ya maksud Bang Mario. Oke. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir nih dari teman-teman kita, Bang Mario. Bang Mario, itu bagaimana sih sistem perkuliahan jurusan computer science di tempat Abang kuliah? Tadi udah ya, ada beberapa hal tentang computer science itu, ada 2 poin tadi, jadi pembahasan pemrograman salah satunya, dan ditanya nih di tempat Abang kuliah nih sekarang. Di tempat saya kuliah itu, biasanya computer science itu, ya ada 3 kelas awal. Kelas awal itu bahasanya Scheme, Racket, atau ya terus yang kedua C. Kita pakai C itu untuk memprogram robot yang sederhana lah, robot yang jalan maju mundur, bisa berbicara dan sebagainya. Terus yang ketiga kita pakai Java. Terus setelah selesai yang ini semua, kita bisa mengambil konsentrasi masing-masing. Konsentrasinya apa? Ada AI, ada computer vision, ada software development, ada algoritma atau analysis of algorithm. Ada apa lagi ya? Ada human computer interaction, begitulah. Jadi intinya itu di tempat saya kuliah kita harus mengambil 3 kelas intro dulu. Setelah itu ya ambil konsentrasi di mana yang kita interested in gitu. Bisa dibilang itu mandatory kelasnya ya mungkin ya Bang. Iya, mandatory kelasnya, wajib. Okay. Thank you Bang Mario buat jawaban-jawabannya, juga buat teman-teman buat pertanyaannya. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapa Sogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapa Sogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.